Ini kemungkinan serangan yang tidak terduga ya. Karena setelah ID memecat permanen Dr. Terawan, dan akhirnya pun serangan tak terduga bermunculan, yaitu tagar bubarkan ID, trending topik di Twitter. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that... Saksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kiprah Dr. Terawan sudah tidak diragukan lagi. Banyak kesaksian para pejabat dan juga masyarakat awam membuktikan metode ilmiah kedokterannya yang terbukti menyembuhkan pasien-pasiennya. Nah, terbukti ada Mahfud MD, Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, dan masih banyak lagi. Sampai-sampai akhirnya Dr. Terawan diangkat menjadi menteri di era Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Karena ya memang Dr. Terawan memiliki kualifikasi tersebut. Bahkan pada saat diangkat menjadi menteri, ID pun juga kayaknya protes sih. Tetapi lagi-lagi Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan ID tersebut. Beberapa hari lalu kita dihebohkan, yaitu ID memecat secara permanen Dr. Terawan. Dukungan pun bermunculan ke Dr. Terawan. Bahkan malah sebaliknya, yaitu bubarkan ID trending. Berikut isi hashtagnya. Saat anak Amin Rais menyebarkan hoax masalah oplas Ratna Sarumpait, apakah ID memecatnya yang sudah buat gaduh seluruh Indonesia? Tapi ada seorang dokter yang jenius dan cerdas justru dipecat. Ada apa gerangan di balik semua ini? Bubarkan ID. Dr. Terawan bukan saja sebagai penemu vaksin Nusantara, tapi juga menciptakan alat terapi cuci otak. Tanggapan positif tentang alat ini muncul dari berbagai kalangan, termasuk Muhammad Mahfud MD yang sudah merasakan manfaatnya. Bubarkan ID. Satgas ID dan Fadlizon berduka, Dr. Sunardi tewas ditembak Densus. Nasib Terawan pasca dipecat ID, tak bisa urus izin praktik. Padahal banyak testimoni-testimoni yang sudah merasakan metode cuci otak dari Dr. Terawan dan bahkan juga vaksin Nusantara. Ini dokter yang sangat jenius menurut saya, yang sangat pintar. Sejumlah tokoh dukung Terawan dan berikan testimoni. Tagar bubarkan ID menggema di Twitter. Padahal dulu Menkes Terawan itu pernah dipecat dari keanggotaan ID pada tahun 2018 hingga 2019. Dan akhirnya pun menjadi Menkes pada tahun 2020. Pada tahun 2020 itu pun, setelah Dr. Terawan menjadi Menkes, Dr. Terawan pun tidak pernah mengusik ID. Misalkan mau mengusik ID pun, ya dia Menkes, Menteri Kesehatan, pasti sangat bisa lah. Tetapi Dr. Terawan tidak melakukan hal tersebut. Melainkan setelah dicopot dari Kemenkes Republik Indonesia, ID balik menyerang, yaitu malah mencopot permanen dari keanggotaan ID, alias Dr. Terawan tidak bisa membuka praktek. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Makin pusing, tagar bubarkan ID trending. Hashtag bubarkan ID atau bubarkan ID trending. Petisi Save Dr. Terawan menggelinding. Demikianlah yang kini tengah ramai diperbincangkan di Twitter. Bubarkan ID trending karena netizen tak menerima keputusan ID untuk mencabut permanen keanggotaan Dr. Terawan. Dengan pencoretan nama Dr. Terawan oleh ID, berarti mantan Menteri Kesehatan itu tak bisa lagi membuka praktek dokter. Apalagi banyak tokoh masyarakat yang diobati Terawan dirasakan manfaatnya. Pemecatan Dr. Terawan bukan sekali ini terjadi, namun juga dilakukan sejak tahun 2018. Pemecatan kemudian di-cancel karena Dr. Terawan diangkat menjadi Menteri Kesehatan. Selama menjadi Menkes, Dr. Terawan tak pernah mengusik ID yang bisa saja digoyangnya jika ia mau. Karena itu, pencoretan nama Dr. Terawan secara permanen menggugah netizen untuk menggaungkan bubarkan ID. Menggemanya hashtag tersebut cukup efektif. Buktinya, petisi lama yang dibuat tahun 2018 berjudul Save Dr. Terawan dari sanksi pemecatan kembali bergulir kencang.
Target 5.000 tanda tangan pun langsung terlampaui. Joni, bubarkan ID. Yesi Turnip, harusnya bukan Dr. Terawan yang dipecat, tapi ini yang harus dibubarkan ID. Agung Khora 99, mohon Menkes RI ambil alih ID. Pelemahan tenaga ahli di Indonesia oleh kaum surgawi yang berkelompok dalam MUI Pusat. Surmawi, hanya perkara pengurusan perpanjangan SIP saja kok Dr. Terawan yang berdedikasi harus dipecat ID. Kalau tidak, jadi ingat kata-kata Jering soal ID di awal pandemi. Nasib orang pintar di Indonesia seperti Dr. Terawan banyak ya, lebih suka karya impor. Eko 85, bubarkan ID, cuma nangkut-nangkutin corona. Bersama dengan bergulirnya bubarkan ID, petisi Save Dr. Terawan dari sanksi pemecatan ikut terkena imbas positifnya. Artinya, penandatanganan petisi tersebut bermunculan dari angka 3.000 tanda tangan sejak 4 tahun lalu, sejak berita ini diturunkan melampaui 5.000 tanda tangan. Target pun dinaikkan menjadi 7.500 tanda tangan dari 5.000 tanda tangan. Penandatanganan juga meninggalkan alasan pendukung petisi, misalnya seperti di bawah ini. Harmono, karena Dr. Terawan mendapat ketidakadilan. Agustin, Ketua Umum ID yang sekaligus Ketua Kesehatan MUI. Yeni Hamdani, Save Dr. Terawan. Robin Tibo, rasa keadilan dan objektivitas. Dewi Sri, negara Indonesia masih membutuhkan Dr. Terawan. Adapun petisi dibuat Mirna Lestari 4 tahun lalu. Ketika itu Dr. Terawan juga memperoleh sanksi pemecatan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID. Persisnya begini pengantarnya. Maijen TNI Dr. Terawan Agus Putranto kemarin namanya menjadi pusat perbincangan kalayak ramai karena mendapat sanksi pemecatan sementara per 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019. Pemecatan dilakukan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Beliau dipecat karena dianggap melakukan pelanggaran etika kedokteran karena praktik kedokteran yang ia lakukan. Bukan hanya itu, PBID juga mencabut izin prakteknya yang ditandatangani Ketua MKEK ID Priyo Sudi Pratomo dalam surat PBID yang diperuntukkan ke Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi seluruh Indonesia. Metode cuci otak untuk mengatasi penyumbatan dalam pembuluh darah sudah teruji secara ilmiah dan tidak melanggar kode etik. Metode briliannya sudah menyelamatkan banyak orang termasuk saya. Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan, telah dipecat permanen dari keanggotaan ID. Dengan keputusan tersebut, Terawan tak bisa lagi melakukan praktik sebagai dokter karena surat izin praktek dinilai tidak berlaku. Mulai kapan Terawan tak boleh lagi praktik sebagai dokter? Itu yang masih tanda tanya. Apalagi muncul gugatan soal izin praktek dikeluarkan ID tak bisa jadi patokan karena ID hanya sekelas ormas. Dan prakteknya pasien untuk Terawan terus berdatangan. Mereka seolah tak peduli bahkan tak menganggap keputusan ID yang mencoret nama Terawan. Adalah akun Kurawa yang melaporkan banyaknya kunjungan pasien untuk booking Dr. Terawan di RSPAD. Habis dari RSPAD untuk mengecek prosedur dan biaya tindakan DSA. Antrian masih cukup panjang untuk booking Dr. Terawan. Selasa sampai Kamis saja 50 juta aja laris manis. Pasien gak peduli soal rekomendasi izin praktek yang katanya dicabut, tulis Kurawa. Kurawa atau Rudi Valinka menyertakan fotokopi biaya pengobatan DSA Dr. Terawan. DSA atau Digital Subtraction Hagiography adalah model pengobatan alat Terawan berupa pencucian otak. Waktu belum jadi Menkes, beliau dihukum PBID. Setelah dilantik, jadi Menkes beliau nggak balas dendam atau berusaha mengembosi. Padahal sebagai Menkes kesempatan itu sangat besar. Setelah nggak jadi Menkes lagi, serangan berlanjut dengan mematikan 100%. Kita akan lihat nextnya, imbuh Kurawa. Bahkan anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Nasdem Irma Suryani Caniago menanggapi pemecatan ex-Menkes Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Irma mengusulkan komisi segera memanggil ID terkait keputusan tersebut. Saya sudah usulkan agar Komisi 9 memanggil ID untuk dimintai pertanggungjawaban pemecatan tersebut, kata Irma saat dihubungi pada Minggu 27 Maret 2022. Irma mulanya menilai keputusan ID arogan, eksklusif, dan elitis. Dia menyoroti soal uji kompetensi bagi para dokter muda yang masih relatif sulit saat ini.
Nasdem justru melihat Idi selain arogan juga sangat eksklusif dan elitis, kata dia. Indonesia masih butuh sangat banyak dokter, tapi coba lihat bagaimana sulitnya dokter-dokter muda yang ingin bekerja akibat sulitnya uji kompetensi. Kalau tidak salah ada 2.500 orang, sambungnya. Lebih lanjut, dia berpandangan Idi tak bisa menangani nasib para dokter muda tersebut dan justru berkeputusan memecat dokter Terawan yang dia anggap sudah senior dan berpengalaman. Sudah gak berguna bagi para dokter muda, malah mau pecat dokter yang sudah berpengalaman dan mumpuni seperti Terawan, ujarnya. Harusnya Idi mampu memperjuangkan hal-hal sepele ini. Jangan dibiarkan dokter-dokter muda yang ingin mengabdi pada negara malah dibiarkan menganggur, katanya.